Di hadapan Allah, pengusiran dari surga adalah hukuman yang adil bagi pelanggaran. Namun di balik keadilan itu, tersimpan ujian yang amat berat. Bagi Adam dan Hawa, jatuhnya mereka ke bumi bukanlah sekadar pendaratan, melainkan perpisahan yang menyakitkan. Mereka terhempas jauh di dua sudut dunia yang berbeda. Adam mendarat di tanah yang kini kita kenal sebagai Sri Lanka. Sementara Hawa di Jeddah, mereka mengembara seorang diri dalam penyesalan yang tak bertepi. Terbiasa dengan kebahagiaan tak berujung di surga, kini mereka menghadapi kesendirian dan kesulitan dunia. Setiap langkah yang mereka ambil adalah air mata penyesalan. Mereka merindukan surga dan lebih dari itu, mereka merindukan satu sama lain. Namun ada satu makhluk yang bersukacita menyaksikan penderitaan ini. Sang pembisik, iblis, mengamati dari bayangan. Ini adalah kemenangan pertamanya yang paling manis. Bukan hanya karena berhasil menyingkirkan manusia dari surga, tetapi karena ia telah berhasil memisahkan dua insan yang seharusnya ditakdirkan untuk bersama. Ia merasa bangga, seolah seluruh dunia telah tunduk padanya. Ia mengira penderitaan Adam dan Hawa adalah awal dari kehancuran manusia. Tapi iblis lupa bahwa di atas setiap tipu dayanya ada rahmat Allah yang maha luas. Selama bertahun-tahun, dalam doa yang tak pernah putus, Adam dan Hawa terus memohon ampunan. Mereka berucap sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah mendengar doa mereka. Setelah pengembaraan panjang, mereka bertemu kembali di tempat yang mulia, Gunung Arafah. Momen itu adalah bukti nyata bahwa meski iblis bisa membuat manusia jatuh, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan takdir dan kasih sayang Allah. Dengan hati yang bersih dan tekad yang kuat, Adam dan Hawa memulai hidup baru di muka bumi. Mereka telah diampuni. Namun, iblis yang melihat kegagalan ini tidak menyerah. Ia tahu pertempuran yang sesungguhnya belum dimulai. Ia akan mengarahkan tipu dayanya bukan lagi pada Adam dan Hawa, melainkan pada keturunan-keturunan mereka. Tahun demi tahun berlalu, dan Adam serta Hawa melihat keturunan pertama mereka beranjak dewasa. Dua putra dengan takdir berbeda, Qabil dan Habil. Habil tumbuh dengan hati yang tulus, seorang penggembala domba yang ikhlas dalam beribadah. Sementara Qabil, seorang petani, tumbuh dengan sifat yang lebih membara dan penuh kesombongan. Namun di antara mereka muncul sebuah perselisihan besar yang tak terelakkan. Adam, atas perintah Allah, telah mengatur pernikahan mereka. Qabil diminta untuk menikahi kembaran Habil yang berwajah biasa, sementara Habil akan menikahi kembaran Qabil yang sangat cantik. Qabil menolak dengan keras, hatinya dipenuhi iri dan keinginan untuk memiliki apa yang menurutnya pantas ia dapatkan. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, Adam memerintahkan sebuah cara yang adil. Mereka harus mempersembahkan kurban terbaik mereka kepada Allah. Kurban yang diterima akan menjadi bukti kebenaran di sisinya. Dan disinilah bisikan iblis menemukan celah paling sempurna. Ia melihat Qabil sebagai alat yang sempurna untuk membalas dendamnya. Ia tidak lagi menggunakan tipu daya yang sama seperti kepada Adam dan Hawa. Kali ini ia menggunakan senjata paling mematikan, cemburu. Ia mulai membisikkan kata-kata racun ke telinga Qabil. Habil dengan hati yang bersih mempersembahkan kambingnya yang paling baik. Qabil dengan hati yang berat dan sombong mempersembahkan hasil panennya yang buruk. Api
dari langit turun, menyambar kurban Habil sebagai tanda bahwa persembahannya diterima. Sementara kurban Qabil tetap di tempatnya, tidak tersentuh. Qabil menatap kurbannya sendiri. Tumpukan hasil panen yang layu itu kini terasa seperti cermin yang memantulkan aib. Ia dihina, direndahkan, di depan mata adiknya, di hadapan ayahnya, dan di hadapan semesta. Dan iblis yang mengawasi dari bayangan tersenyum. Dendam itu tidak pernah padam. Ia menempel di hati Qabil, membusuk seperti buah kurbannya yang layu. Setiap kali ia melihat Habil, setiap kali ia melihat ketenangan di wajah adiknya, api iri hati Qabil menyala. Ia merasa direndahkan, seolah kehormatan dirinya telah dicuri. Dan di saat itulah iblis menyerang, tidak lagi dengan satu bisikan, melainkan dengan ribuan bisikan yang tak pernah berhenti. Kata-kata racun itu bergema di dalam benak Qabil. Dia lebih mulia darimu. Tidak, dia hanya licik. Dia mencuri restu yang seharusnya mutlak milikmu. Kau yang berhak, kau yang lebih kuat. Hancurkan dia, hancurkan kesombongannya. Hati Qabil yang sudah gelap kini sepenuhnya dikuasai amarah. Ia tidak lagi mendengar suara kebaikan dari Habil. Hanya bisikan iblis yang memintanya untuk melakukan hal terburuk. Dan iblis menunggu sampai suatu saat Nabi Adam pergi meninggalkan rumah. Ia tahu kepergian Nabi Adam adalah kesempatan sempurna untuk melancarkan bisikan terakhirnya. Kegelapan mengambil alih hati Qabil. Dalam sebuah momen yang menghancurkan, tangan manusia pertama kali terangkat untuk mengambil nyawa manusia lainnya. Habil jatuh dan dosa pembunuhan pertama di muka bumi telah terjadi. Iblis tertawa, sebuah tawa kemenangan yang dingin dan kejam. Ia tidak hanya berhasil membuat manusia jatuh, ia berhasil membuat manusia saling menghancurkan. Dan ia tahu ini hanyalah permulaan. Di tengah keheningan yang pecah karena dosa pertama, Qabil berdiri membeku. Tangan yang baru saja mengambil nyawa saudaranya kini menggenggam erat jasad yang dingin. Ia diliputi kebingungan, ketakutan, dan penyesalan yang tak terlukiskan. Ia tidak tahu bagaimana caranya menyingkirkan mayat yang membebani hati dan tangannya itu. Ia telah melakukan perbuatan paling keji, tetapi ia sama sekali tidak tahu apa yang harus ia lakukan setelahnya. Namun, di saat ia merasa tak berdaya dan terhina oleh kebodohannya, sebuah petunjuk dari Allah datang dengan cara yang tak terduga. Di hadapan Qabil, 2 ekor gagak berkelahi dengan sengit hingga salah satunya mati. Kemudian gagak yang masih hidup itu dengan tenang menggali lubang di tanah dan menguburkan jasad gagak yang telah mati. Sebuah pelajaran sederhana yang dipertontonkan oleh seekor burung. Qabil tertegun. Sebuah rasa malu yang luar biasa menghantamnya. Ia yang merasa lebih mulia dari segala makhluk, kini harus diajari oleh seekor gagak bagaimana cara menguburkan mayat. Ia menyadari betapa rendahnya ia kini, bahkan lebih bodoh dari seekor burung. Ia akhirnya menggali kubur, dan dengan hati yang terhina, ia menempatkan jasad saudaranya di dalamnya. Sebuah penyesalan datang, namun bukan karena dosa pembunuhan, melainkan karena kebodohan dirinya sendiri. Di tengah kehinaan Qabil, iblis merayakan kemenangannya. Ia tidak hanya merayakan kejatuhan manusia, ia juga merayakan sebuah penemuan, bahwa manusia kini bisa menyembunyikan kejahatan itu. Perjalanan panjang menuju hari pembalasan baru saja dimulai. Dari satu pembunuhan ini, ia tahu akan lahir ribuan dosa lain. Ia tahu dengan menanamkan cemburu dan membuat manusia saling menghancurkan, ia kini memiliki kekuatan untuk merasuki hati setiap keturunan Adam. Perang sejati telah dimulai.
Seiring berjalannya waktu, tipu daya iblis kian menyebar. Keturunan Adam mulai lupa kepada Tuhannya, meninggalkan tauhid dan sujud pada berhala. Dunia perlahan dikuasai kegelapan. Nabi Nuh bangkit menyeru kaumnya kembali kepada Allah. Namun, iblis menutup hati mereka dengan kesombongan. Mereka menolak, bahkan mengejek. Hingga akhirnya, banjir besar melanda, menyapu bersih umat yang durhaka. Iblis hanya bisa menyaksikan, tapi ia tak menyerah. Dendamnya terlalu besar untuk padam. Zaman berganti, nabi demi nabi diutus. Iblis tak tinggal diam. Ia menyalakan kesesatan baru, kesombongan Fir'aun dengan kekuasaannya, kerakusan Qarun dengan hartanya, hingga kehinaan kaum Nabi Lut dalam moral yang rusak. Tapi, meski umat banyak yang tersesat, para nabi selalu menang. Kebenaran tak pernah bisa iblis padamkan sepenuhnya. Namun, saat cahaya terakhir turun, iblis benar-benar gemetar. Muhammad bin Abdullah, sang nabi penutup, lahir di Mekah. Dakwahnya perlahan menghancurkan ribuan tahun tipu daya iblis. Dengan segala cara ia mencoba, bisikan, fitnah, peperangan, tapi semuanya gagal. Islam tumbuh, berakar, hingga Ka'bah dibersihkan dari berhala. Kekalahan terbesar iblis terjadi di hadapan rumah Allah. Dari banjir besar hingga zaman para nabi, dari tipu daya hingga peperangan, iblis selalu berusaha menyesatkan manusia. Tapi di hadapan cahaya Nabi Muhammad, ia tak berdaya. Namun perjalanan iblis belum berakhir. Ia menunggu hari kebangkitan terakhir. Behold my cruel victory.